Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan lanjutkan tentang peringatan Tuhan, waspadalah. Saya ulangi saudaraku, ayatnya ada di ayat 4 dari Matius 24. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, saudaraku, ini berkenaan dengan pertanyaan murid-murid tentang kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia. Jadi, saudaraku, mengenai end time atau akhir zaman, mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, itu adalah area yang rawan penyesatan. Maka jawab Tuhan ketika murid-murid bertanya tentang hal itu, Tuhan berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, saudaraku, saya juga akan bacakan tentang penyesatan. Ternyata Tuhan katakan bahwa penyesatan itu memang harus terjadi. Kita kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan harus ada penyesat-penyesat? Ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu yang membuat mujizat sehingga membuat orang terpukau. Ya, banyak mujizat dibuat, ada tanda-tanda heran, semua orang mengikut padahal dia adalah nabi palsu, Mesias palsu, ya padahal Mesias kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati ganti kita, yang sudah dikuburkan, bangkit, dan menampakkan diri selama 40 hari dan kemudian naik ke surga. Dan dia yang akan datang kembali. Mesias kita cuma satu. Tapi ada orang yang mengklaim dirinya bahwa dia adalah Mesias. Dan yang menyedihkan, banyak orang yang percaya, disesatkan. Nah, ini problem. Makanya kita perlu belajar mengenai penyesatan ini. Saya bacakan Matius 18, ayat yang ke-6 dan ke-7. Di sini Tuhan Yesus berbicara keras. Tujuannya adalah mengingatkan kita bahwa penyesatan itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dikatakan di sini, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Anak kecil ini berbicara dengan orang-orang yang polos, orang-orang yang tulus, anak-anak. Saya kira anak-anak secara jasmani kecil itu jangan disesatkan. Itu yang maksud Tuhan. Tetapi selain itu juga orang sudah dewasa usianya tetapi rohaninya masih muda. Masih belum banyak paham tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang menyesatkan itu apa kata Tuhan? Dikatakan lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Keras Tuhan berbicara. Lebih baik dia dirantai lehernya, kemudian diikatkan ke batu kilangan, cemplungkan ke dalam laut. Itu lebih baik daripada dia hidup tapi menyesatkan orang. Jadi penyesat-penyesat ini sebetulnya hukumannya berat, saudara. Ayat 7 katakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Dikutuk oleh Tuhan, celaka. Penyesatan-penyesatan itu mereka terkutuk. Tetapi dia lanjutkan, memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi mereka yang mengadakan penyesatan itu, mereka celaka, mereka terkutuk, saudaraku. Nah, kita akan belajar sejarah. Salah satu sejarah yang tidak terlalu jauh dari zaman kita, yang terjadi tahun 1993 di Amerika Serikat, tepatnya di Waco, Texas, saudaraku. Di sana ada satu komunitas kelompok yang menyebut dirinya itu
kelompok ranting Daud atau branch Davidians, ya, jadi rantingnya Daud. Nah, itu istilah yang mereka pakai. Karena nanti pemimpinnya juga memakai nama David Koresh, ya, Koresh itu Sirus, saudaraku ya, pemimpin Persia yang menjadi Mesias, dikatakan menjadi penolong dari umat Israel, ya, orang yang aku utus, kata Tuhan. Padahal dia adalah Raja Persia yang menjadi pembebas dari umat Tuhan. Nah, itu dipakai namanya, dan dia pakai nama David karena dia mengklaim dirinya adalah keturunan dari Daud yang menjadi Mesias di akhir zaman. Nah, itulah kisah tentang David Koresh. Nah, pengepungan Mount Carmel Center di Waco, Texas itu terjadi tanggal 28 Februari 1993. Yang pertama masuk yaitu ATF. ATF itu adalah ya semacam polisi FBI. Jadi ini bagian dari FBI begitu ya, saudara, saya tidak jelaskan secara detail. Nah, itu menyerbu. Apa yang terjadi? Mereka ditembaki, saudaraku. Jadi mereka itu baru mau masuk, mereka ditembak dan 4 personel dari ATF ini mati tertembak. Nah, itu menyebabkan dikirimnya akan pasukan yang lebih banyak lagi mengepung lokasi itu. Ini pasukan FBI, saudaraku. Dikepung, negosiasi alotnya luar biasa. Karena yang namanya sekte itu tuh sudah susah diajak bicara. Saudaraku, diajak bicara waras itu sudah nggak bisa. Dikepung, saudara, kemudian selama 51 hari mereka alot sekali, tapi karena ada 4 orang yang sudah meninggal dunia ketika melakukan tugas, maka akhirnya izin untuk penyerbuan itu diberikan oleh US Attorney General, yaitu Janet Reno, ini saya catat, saudaraku ya, Janet Reno, dan mereka menggunakan gas air mata, mereka masuk dengan semacam panser seperti tank baja begitu ya, dengan senjata lengkap, dan api pun akhirnya berkobar menyala, dan seluruh perumahan atau markasnya Mount Carmel Center di Waco itu dari kelompoknya David Koresh ini itu tanggal 19 April, saudaraku ya. Tanggal 19 April itu diserbu, dan saudaraku, akibatnya dikatakan 79 orang mati dalam kobaran api. 21 diantaranya adalah anak-anak di bawah usia 16 tahun. Jadi memang menyedihkan sekali, ini tragedi yang sangat mengerikan. Tetapi ada catatan lain menurut FBI, kematian dari David Koresh itu adalah karena tangan kanan dia sendiri yang bernama Steve Snyder itu menembak akan pimpinannya. Mungkin karena jengkel atau karena mungkin berdebat ya, nggak tahu bagaimana lah, namanya mereka sudah mati ya. Diperkirakan dia sadar bahwa dia tertipu dengan pimpinan ini atau bertengkar atau ditembak, dan kemudian dia menembak dirinya sendiri, dan dua-duanya mati dengan pistol yang satu itu. Nah, kemudian laporan rinci dari petugas forensik dikatakan 20 orang termasuk 5 anak, ini yang mati karena tembakan, itu mati ditembak. 5 anak di bawah 14 tahun. Itu mati ditembak, dan ada ditemukan akan jenazah seorang anak kecil usia 3 tahun ditikam dadanya. Saudaraku, ini kayak film, saudara. Dan memang difilmkan akhirnya. Saudara mungkin bisa cari filmnya, berjudul Waco, W-A-C-O. Itu miniseri. Dan tentunya
Kisahnya mengerikan sekali. Nah, pertanyaan mengapa kok bisa sengeri itu? Ya, apa yang terjadi di dalam komunitas yang merupakan sekte yang mereka menyebut diri ini sekte ranting Daud ini, saudaraku. Nah, kita akan mundur dan menelusuri riwayat hidup dari David Koresh, sang pemimpin yang akhirnya mengakibatkan akan seluruh orang yang bersama dengan dia itu mati. Karena tidak mau menyerah, saudaraku. Dan mau menyerah jelas nggak diizinkan ya. Dan mereka bersenjata. Nama asli dari David Koresh, ini saya baru tahu juga, saudaraku, yaitu Vernon Wayne Howell. Dia lahir 17 Agustus 1959. Jadi dengan saya lebih muda. Saudaraku, saya lahir 56, dia lahir 59. Dan meninggal 19 April 93 tadi dalam penyerbuan yang sudah saya ceritakan. Saudaraku, dia adalah pemimpin dari sekte yang sangat terkenal bukan baik, tapi terkenal ngeri, saudaraku, Branch Davidians, yaitu sekte ranting Daud, yang tadinya berasal dari Davidian Seventh-day Adventist Church ya. Tapi yang Davidian Seventh-day Adventist Church itu, jadi apa itu kalau di Indonesia gereja hari ke-7, Advent hari ke-7. Tapi kok ada Davidiannya itu, jadi mereka ada kelompok sendiri, saudaraku ya. Itu mereka katakan tidak ada hubungannya dengan David Koresh ya, yang sekte ranting Daud itu. Nah, David Koresh mengklaim dirinya sebagai nabi terakhir. Bahkan dia setelah dia pulang dari Israel, dia beberapa kali menyebut bahwa dia adalah keturunan dari, secara rohani tentunya, keturunan dari Raja Daud yang dialah Mesias itu. Jadi Mesias palsu, nabi palsu itu komplit ada pada dirinya. Nah, sekarang kita lihat latar belakangnya, saudaraku. Iblis itu selalu mencari orang-orang yang dari latar belakang ancur-ancuran sejak masa kecil. Jadi saudaraku, kita ini ngerti ya bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, dan mereka mencari siapa yang bisa sampai dibinasakan, sampai dihancurkan total itu siapa. Nah, di dunia ini, saudaraku, ada berbagai ketidakadilan, ada berbagai kekacauan akibat tidak ada tanggung jawab dari laki-laki maupun wanita. Dan tidak adanya moral seksual yang ditegakkan. Kesetiaan, nilai kesetiaan tidak ada. Dan itu akibatnya bukan hanya perceraian saja, tapi kehancuran, bahkan akhirnya terjadilah seperti yang kita bahas, yaitu munculnya sekte yang begitu mengerikan. Tentang kengerian dari sekte ini nanti akan saya bahas, mungkin bukan pada sesi ini, saudaraku, karena ini panjang ceritanya. Kita bahas dulu masa kecil dari David Koresh yang bernama Vernon Wayne Howell ini. Dia lahir dari seorang single mother, dari ibu tunggal, yang pada waktu melahirkan dia berumur 14 tahun. Saudara tahu dari kisah ini aja udah wow ya, sudah ngeri ya kita ya. Sudah anak gadis 14 tahun hamil, kemudian melahirkan dia. Tetapi ada lagi cerita yang lebih ngeri, bahwa sebelum Vernon atau yang nantinya disebut David Koresh itu lahir, ibunya yang bernama Bonnie Sue Clark, ibunya ini malah hidup cukup panjang, saudara, meskipun berakhir tragis. Bonnie
Sue Clark yang umurnya masih 14 tahun ketika melahirkan dia itu, sebelum anaknya lahir, pacarnya dia itu tertarik dengan gadis remaja yang lain dan meninggalkan dia. Jadi ibu yang pahit, hancur, masih muda, belum waktunya dia hamil, belum waktunya dia punya anak, ya umur 14 tahun, saudaraku. Itu harus ngalami dia ditinggalkan oleh pacar yang menghamili dia. Dan akibatnya apa, saudaraku? Ya, anak ini lahir dalam kepahitan. Perlakuan dari ibu yang belum pantas jadi ibu terhadap bayinya itu seperti apa, kita tidak tahu ceritanya, saudaraku. Dan ini akibatnya bahwa David Koresh itu nggak pernah ketemu sama ayah kandungnya itu siapa, karena ayah kandungnya lari dengan pacar yang baru. Kemudian ibunya, ya seperti biasa, saudaraku, dalam cerita-cerita Hollywood itu, ibunya ini menjadi seorang pecandu alkohol, menjadi alkoholik. Dia tidak bisa menahan akan kesedihan, kepahitan hidup, dia lari ke alkohol. Dan sampai akhirnya tahun 1963, jadi pada waktu itu David Koresh usia 4 tahun, dia meninggalkan akan anaknya yang masih bayi. Oh, dia sendiri masih kecil, saudaraku ya. Dia masih kecil, 14 berarti umur 18 tahun, masih sangat kecil, masih remaja. Dia tinggalkan bayi itu ke ibunya dia, jadi ke neneknya, yang namanya Earline Clark. Dititipkan ke omanya, kemudian dia pergi dengan pacar barunya. Dia dapat pacar, dia pergi aja dengan pacarnya. Nah, sampai David Koresh ini atau Vernon Wayne Howell ini berusia 7 tahun, mamanya balik, saudara. Jadi mamanya itu pulang, umur 21 ya berarti ya mamanya. Mamanya itu, Bonnie itu pulang, ya nengok anaknya yang dirawat oleh mamahnya dia. Kemudian dia berjumpa dengan seorang tukang kayu namanya Roy Haldeman, seorang carpenter, ya seorang tukang kayu, dan mereka pun menikah. Ya, dia masih muda, masih 21 tahun, saudaraku. Menikah dan punya anak. Jadi Bonnie ini punya anak lain bernama Roger. Lahir tahun 66. Foto-fotonya ada, saudaraku ya. Nanti saudara bisa lihat. Nah, diceritakan, saudaraku, bahwa David Koresh ini menggambarkan masa kecilnya itu sebagai anak yang kesepian. Saudaraku, kesepian itu adalah sesuatu yang mengerikan. Saya ingat akan kata-kata mutiara yang ditulis oleh Mother Teresa, Bunda Teresa. Dia katakan bahwa penderitaan yang terberat dari manusia adalah kesepian. Dia tidak tahu kepada siapa dia cerita. Dia merasa tidak ada orang yang care, yang peduli dengan dirinya ketika dia masih seorang anak-anak. Saudaraku, biar kisah ini membangkitkan akan roh Kristus di dalam diri kita, sehingga ketika kita melihat ada anak yang kesepian, yang ditelantarkan, marilah kita menjadi tangan-tangan Kristus untuk menjamah mereka, menjangkau mereka, mengobati mereka. Tentunya, saudaraku, kalau sudah bicara soal kondisi dunia, wah susah, saudara, susah. Karena apa? Kita ini seperti punya satu perban harus membalut luka sedunia. Waduh, repot sekali ya. Tapi minimal kalau Roh Kudus bawa kita pada satu pribadi, dua pribadi yang kesepian, anak kecil yang kesepian, marilah kita luangkan waktu untuk menjadi kakak, menjadi bapak, menjadi ibu bagi mereka, menjadi om atau tante bagi mereka. Peduli dengan mereka. Dan saya kira ini adalah yang Tuhan kehendaki.
Ada banyak kisah orang-orang yang karena ada orang yang care, dia diselamatkan. Dia tidak sampai jadi hancur. Nah, jadi David Koresh menggambarkan dirinya itu, dia sebagai anak yang kesepian, sehingga dia itu ya ngalami kesulitan dalam belajar. Dalam sekolahnya itu dia susah membaca, jadi disleksia. Kalau membaca itu hurufnya bisa kebalik-balik itu saudaraku ya. Sampai dia harus masuk kelas khusus. Jadi ini ada satu gangguan kejiwaan sejak dia kecil. Dan ketika dia high school, SMA, dia tidak bisa melanjutkan. Dia harus dikeluarkan, entah karena kenakalan atau karena apa. Dia harus dikeluarkan dari, sejarahnya dicatat Garland High School. Dia keluar dari situ. Dia drop out. Nah, kemudian di usia 19 tahun, saudaraku, dia terlibat dalam hubungan gelap ya dengan seorang gadis yang masih 15 tahun. Jadi bukan hubungan seks dengan gadis umur 15 tahun sampai gadisnya itu hamil. Tidak diceritakan apakah kemudian digugurkan atau kemudian mengapa dia tidak dituntut untuk bertanggung jawab dan sebagainya, tapi kisah itu tercatat. Tapi setelah itu David Koresh, kita sebut saja David Koresh ya, meskipun namanya belum diresmikan menjadi David Koresh. Dia bersaksi bahwa dia mengalami kelahiran baru. Nah ini saudaraku, pengalaman-pengalaman rohani yang palsu itu seringkali terjadi pada orang-orang sakit seperti ini. Dia bersaksi bahwa dia mengalami kelahiran baru di sebuah gereja Southern Baptist Church, di gereja Baptis. Nah, setelah kesaksiannya yang dia klaim bahwa dia mengalami kelahiran baru, dia bergabung dengan gereja ibunya. Ya, mungkin karena di situ ada orang yang menerima dia bergabung dengan gereja ibunya, yaitu Seventh Day Adventist Church. Gereja Advent hari ke-7, ya kalau di Indonesia. Nah, mulai saudaraku, kisahnya berlanjut. David Koresh tergila-gila, jatuh cinta dan tergila-gila pada putrinya Pak Pendeta. Kemudian dia membaca ayat firman, dia tafsirkan semau-maunya bahwa itu ayat berarti gadis itu adalah milik dia. Kemudian dia mendatangi akan Pak Pendeta, dia berkata, "Pastor, Tuhan berkata, aku harus menikahi anakmu perempuan." Nah, kalau sudah pakai nama Tuhan gini, ini serem, saudara. Saya teringat itu berapa kali saya ketemu dengan anak muda model begini. Tuhan bicara, saya harus begini, harus begitu. Aduh, kalau sudah Tuhan bicara, saya nggak ada lawan kan? Siapa bisa lawan? Kita harus hati-hati, saudara, dengan orang yang mulai begitu ya, mulai sedikit-sedikit Tuhan bicara. Saya percaya Tuhan bicara, pada saya juga Tuhan berbicara beberapa kali. Tapi nggak semau-maunya begitu. Dia jatuh cinta tergila-gila pada anaknya pendeta, langsung dia tembak Pak pendetanya dengan kata-kata, Tuhan memerintahkan saya, sudah Tuhan menyuruh saya untuk menikahi anakmu. Nah tentunya Pak Pendeta tidak menerima akan kata-kata itu. Ditolak, saudaraku, ditolak. Nekat, sudah ditolak nekat, tetap ngejar akan gadis anaknya Pak Pendeta. Untungnya anaknya Pak Pendeta takut ya, nggak mau ya, jadi menolak. Mungkin dengar ya, ini dulu menghamili gadis 15 tahun, sekarang begini, dan tingkah lakunya mungkin agak kurang normal, saudara. Karena dia ngejar terus, akhirnya pendetanya mengambil keputusan, dia dikeluarkan dari gereja, saudara. Sudah, kamu jangan bergereja di sini. Kepahitan. Nah, kepahitan demi kepahitan hidup yang tidak diselesaikan,
dengan pertobatan. Saya nggak tahu apakah selama itu nggak ada satu mentor pun yang mementor dia. Tapi menurut saya, orang semacam ini nggak gampang dimentor, saudara. Saya punya pengalaman. Coba mementor orang-orang yang modelnya mirip-mirip seperti ini, nggak bisa. Kalau mereka kelihatannya pertama baik, tapi ketika coba dimentor sungguh-sungguh, lari. Kalau nggak ngelawan, lari. Jadi, unteachable orang seperti ini. Nggak bisa dididik. Nah, setelah itu diusir dari gereja, dia sampai tahun 1981, di usia 22 tahun, dia pindah ke Wako. Nah, disinilah dia menemukan komunitas yang membuat benih kesesatannya itu subur. Karena di situ sudah komunitasnya itu sudah komunitas yang menyimpang, saudara, sudah merupakan sekte. Nah, dia bergabung dengan sekte itu subur. Nah, di sana roh jahat mengurapi dia. Kenapa saya katakan roh jahat mengurapi dia? Ada urapan setan, iblis. Karena kalau bukan urapan setan, siapa dia? Kok dia tiba-tiba bisa menjadi begitu berpengaruh dan orang-orang di bawahnya itu begitu menurut pada perkataan dia, meskipun dia pakai intimidasi. Ya kan? Dia mesti ada semacam sesuatu, ya ada sesuatu yang membuat orang-orang seringkali terpukau, begitu, kadang-kadang terpukau. Meskipun nanti saya akan ceritakan, saudaraku, bahwa perilakunya itu mengerikan sekali di dalam dia memimpin akan komunitas tersebut. Jadi dia masuk bukan sebagai pemimpin, sebagai anggota, dan di sana dia biasanya cuma main gitar dan nyanyi, saudara. Mungkin dia punya bakat, ya, bakat musik, saudara. Nah, kemudian tahun 83, David Koresh ini mulai bernubuat. Namanya masih belum David Koresh, masih Vernon Wayne Howell, saudara. Dia mulai bernubuat. Kemudian dia dekat dengan janda dari pemimpin di Wako itu, ya, yang sudah lanjut usia, saudara. Sudah umur 60-an, dia dekat. Dia dekat dengan janda itu, pemimpin yang sudah meninggal, padahal mereka punya anak, saudara, yang nanti menjadi pesaing dari dia sampai betul-betul persaingannya itu tajam. Itu akan saya ceritakan nanti di sesi berikut. Jadi dia dekat dengan janda itu sampai ada tulisan catatan yang menduga dia ada hubungan asmara dengan janda tersebut. Namanya Lois Roden. Nah, kalau saudara mempelajari riwayat Lois Roden, ini yang nggak jauh-jauh beda dengan modelnya David Koresh. Ini juga sudah sekte sesat. Dia sendiri sesat, kemasukan anak muda, ya sudahlah, campur, cocok begitu. Sehingga suatu saat karena dekat, Lois Roden mengizinkan Koresh mulai khotbah. Nah, ini awalnya, saudaraku. Saya berhenti sampai di sini dulu, saudara, karena panjang ya. Besok saya akan lanjutkan bagaimana riwayat dia akhirnya bisa meraih posisi sebagai pemimpin dan menjadi pimpinan sekte yang begitu mengerikan di Wako tadi. Saudaraku, kita perlu waspada dan berdoa. Hari ini memang Suara Gembala sepertinya cerita tentang suatu kisah sejarah, ya, peristiwa yang benar-benar terjadi, yang tidak enak. Tapi kita perlu ngerti, supaya kita punya gambaran bahwa hal-hal semacam ini memang sudah Tuhan sampaikan sebelumnya, bahwa ada penyesatan. Tapi celakalah orang yang menyesatkan itu. Tuhan Yesus memberkati.